Hello, Assalamualaikum apa semua. Welcome to our channel Mr. and Mrs. Apa? Prasetyo 9 atau Mr. and Mrs. Prasetyo 9. Okey, ramai yang tanya dekat Cik Wani. Okey. 9 tu apa? Kenapa Mr. and Mrs. Prasetyo 9? Apa jawapan dia Pak Aryo? Oi, makan je terus. Kenapa 9? Jawablah. Oh, jawablah. Okey. Sebenarnya suka hati. Sebab nombor 9 tu macam favorite number kami. Okey. So, jangan lupa kalau untuk subscribe dan cari Mr. and Mrs. Prasetyo 9. Okey. Dan jangan lupa kalau dah jumpa channel tu, so perlu apaan Pak Aryo? Like, subscribe, Dan share, komen. Ya, makasih. Okey. So terima kasih you all semua yang menonton channel kami. Jadi untuk konten pada kali ini, kami dua nak sembang-sembang. Sembang apa? Okey, actually ramai jugalah soalan-soalan di luar sana tu. Okey, yang tanya-tanya kepada kita lah. Macam mana Cik Wani jumpa dengan Pak Aryo? Macam mana Pak Aryo kahwin ataupun berkahwin? Berkahwin dengan Cik Wani. Okey. Bukan sahaja soalan tu daripada Malaysia, okey, kawan-kawan dan juga saudara-saudara di Malaysia, tapi soalan yang sama juga ditanya, okey, oleh teman-teman dan juga keluarga di Indonesia. Maka di sini kami nak mau apaan? Cakaplah Pak Aryo ni. Mulutnya tinggi. So kami nak cerita, tapi mungkin yang santai-santai aja. Okay, sebab ingat satu ya, you all semua, jodoh maut itu di tangan Allah. Okay, cuma kronologisnya aja kita mau cerita sama kalian semua di sana. Ya. Ya. Okay. Pasti teman-teman semua di luar sana tu penasaran mau dengar Pak Aryo ngomong kan? Okay. So Pak Aryo sila ngomong apa-apaan lah. Saya tidak tahu mau ngomong apa dan saya juga tidak tahu mau menjelaskannya seperti apa. Cuman kalau saya cerita, mungkin hanya berdasarkan pengalaman yang memang sudah kami lalui sejak dari awal hinggalah sampai ke saat ini. Saya berada di Malaysia, duduk di sini, bukan duduk, tinggal. Ya, tinggal. Duduk itu duduk lah. Sit down. Sit down. Jadi ceritanya cukup panjang. Jadi kalau ini kita buat episode tuh mungkin banyak episode. Tak apa, kita episodekannya. Jadi ceritanya cukup panjang dari awal. Bahkan saya sendiri pun tidak pernah termimpi untuk berada di sini, tinggal di sini, menikah dengan orang sini dan lain sebagainya, sehinggalah sampai ke detik ini bukan lagi kami sebagai seorang dua sejoli, tapi dari dua inilah kami sekarang juga sudah diberikan satu bukti bahwa kami betul-betul mencintai, sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi dan lain sebagainya, hinggalah terbukti ada tambah lagi satu manusia. Ya. Okey, so tak apa Pak Aryo, kita jangan cerita panjang-panjang lagi. Okey, yang itu kita simpan sebentar. Okey, cuma untuk yang episod kali ni, episod orang cakap apa? Episod untuk rilis tu orang cakap apa kalau Indonesianya? Kalau ngomong kayak sana tu apa? Ya, mau cerita buka-bukaan. Ya, buka-bukaan. Belak-belakan, kita akan belak-belakan sekarang. Belak-belakan. Ya, okey. Kita akan belak-belakan dari Okey. Cik Wani di sini ada beberapa soalan nak tanya kepada Pak Aryo sebelum kita nak masuk balik kepada persoalan utama. Okey. Yeah. Cuma sekarang ni kita nak mulai dengan beberapa soalan untuk Pak Aryo lah. Okey, sepanjang Pak Aryo tinggal di sini. Soalan.
Soalan harus dijawab ya. Pertanyaan. Pertanyaan. Tak apalah. Gue ngomong Malaysia, lo ngomong Indonesianya. Okey, sepanjang Pak Aryo di sini, tinggal di sini ataupun dah menetap ya di sini, Ya. selama hampir 5 tahun. Okey. Apa kenangan manis satu saja? Okey, sila kabarin ke semuanya di sana tu. Kenangan manis. Paling manis satu aja. Tahu banyak, tapi satu aja. Paling manis banyak. Satu aja sih. Enggak, aku nggak mau ngomong satu aja. Satu aja sih. Nanti yang lain-lainnya tu di episode lainnya pula. Seperti rujak, kuahnya pun manis di sini. Seperti apa tuh? Apa? Sate pun manis di sini. Sate pun manis juga. Nah, jadi banyak kenangan manis di sini. Oke, bukan itu ya. Tapi itu memang betul. Ya. Karena mungkin makanan yang kami di sana, saya terutamanya juga, yang makanan kita jarang temui yang manisnya itu terasa daripada rasa pedasnya, daripada rasa masinnya. Itu lebih sedikit rasa manisnya, lebih sedikit kita merasakan rasa manis itu kalau makanan jenis makanan yang ada di sana. Okay. Itu kalau maksudnya di sini kenangan manisnya adalah makan di sini sedap, manisnya tu. Itu orang minta kenangan manisnya. Apaan yang manisnya? Okey, satu makanan harus dipotong-potong. Okay. Karena ngomongnya tu panjang banget. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan hampir keluar sebenarnya dari pertanyaan sebenarnya. Saya tahu dan saya paham apa yang ingin kamu tanyakan ke aku. Cuma oke lah. Terus masuk aja terus. Iya. Jangan dikeluarin lagi. Iya, sebentar. Soalnya kan udah terlanjur ngomong soal makanan. Jadi pengalaman saya juga makan kalau awal-awal dulu saya memang lebih susah sedikit untuk makan. Karena setiap kali, contoh, saya kan pemakan pedas dan makanan-makanan di sana pun lebih banyak makanan yang lebih banyak lah makanan-makanan tuh rasanya pedas. Jadi begitu saya sampai di sini, awal mulalah setiap kali saya makan inginnya makan yang pedas dan tidak terlalu manis. Tapi kan semua makanan di sini sudah begitu. Mungkinkah saya minta di satu tempat di warung makan itu untuk dibuatkan khusus spesial untuk saya, itu kan juga mustahil. Jadinya ya oke lah. Akhirnya dari kebiasaan awal yang dulunya tidak terbiasa, lama-lama saya harus membiasakan dan akhirnya sekarang ini lidah saya sudah boleh menerima. Artinya bukan tidak menerima tidak sedap, bukan tidak bisa menerima karena mungkin tidak enak, bukan. Tapi perbedaan rasa itu yang tidak terbiasa, sehingga saya harus membiasakan untuk jadi terbiasa. Itu aja dari awal. Oke. Kalau seperti sekarang pun kalau saya ngajak makan, dianya agak sedikit susah mau makan di mana gitu kan. Soalnya kan saya masih tetap dengan kebiasaan saya yang cerewet. Mau makanan yang pedas-pedas di mana? Ayo gitu kan. Dia sendiri pun ya nggak tahu, kalau di sini ya nggak bisa, levelnya udah segitu-gitu aja gitu kan. Ya kan kita bisa minta kan gitu kan, saya kan. Ya udah, yuk di mana aja gitu kan. Akhirnya kita makan juga di tempat di mana-mana pun, di warung-warung manapun. Begitu sudah duduk, minta menu sudah disiapkan, pasti request saya terakhir adalah saya minta pedas, kan gitu. Saya minta paling pedas, contoh ini. Oke, nasi goreng nggak apakah? Saya minta sambalnya pedas ataupun saya minta ekstra cabai, kan begitu. Tapi begitu keluar, belum capai levelnya Pak Aryo. Tidak. Hanya Pak Aryo tuh. 30% pun tidak mencapai lagi keinginan saya.
Okay. Jadi intinya teman-teman, kalau Pak Aryo ni tentang bab makan dia sebenarnya tak cerewet makan. Apa pun dia makan. Nasi putih sama Maggi pun dia makan. Yang penting mesti pedas levelnya tu level 10. Pedas. Kalau sepenuh jari ni mesti penuh lah. So, seterusnya soalan yang seterusnya untuk Pak Aryo. Pak Aryo kan sudah pun menjelajah sebenarnya di Malaysia ni sejak 5 tahun tinggal di sini. Dari Perlis sampailah ke Sabah. Dah pun ke mana-mana lah, secara fly, secara drive, okey, dah pun sampailah ke Sabah kan yang paling jauh ujungnya di Malaysia ni. Sabah. Okey. Johor. Jadi ceritakan kepada kita semua, okey, di manakah tempat peranginan atau negeri manakah yang menjadi favoritnya Pak Aryo di Malaysia? Saya suka situasi atau tempat-tempat pelancongan yang suhunya ataupun keadaannya tidak terlalu crowded. Yang tenang, ya, itu. Terus yang kedua, saya tidak suka yang panas-panas. Soalnya saya bukan bule. Bule? Apaan itu bule, Pak? Mas Saleh. Mak Saleh. Okay. Kena translate. Okey, kena translate. Nanti orang tak faham bule itu apa. Kalau bule kan kebanyakan suka yang panas-panas, pergi ke pantai berjemur kan. Kalau saya suka pergi ke tempat yang sejuk-sejuk. Kalau di sini contohnya Cameron Highland, Genting Highland, mana lagi? Yang sejuk-sejuk. Tak, yang pernah pergi. Yang pernah pergi, saya suka Genting Highland. Genting Highland. Yang kedua Cameron Highlands. Cameron Highlands. Okey. Baik. Seterusnya, soalan yang seterusnya. Dan pengalaman saya drive di sini, saya cukup nyaman, cukup tenang, cukup suka karena jalan semuanya bagus. Selut. Itu jalan semua baik di lagi-lagi jalan utama, jalan raya. Ya. Memang semuanya elok. Masuk ke jalan-jalan kecil, jalan kampung pun, jalan katak kodok pun, semuanya elok. Semuanya jalan mulus, bagus. Itu pengalaman saya, tidak pernah merasa kesulitan untuk drive kemana saja. Nyetir kemana saja. Semuanya lancar. Okey, apa perasaan ataupun apa tanggapan Pak Aryo tentang tinggal di Malaysia dan juga negara sendiri Malaysia secara overall? Malaysia negara sendiri Indonesia. Maksudnya pasti ada bedanya atau ademnya atau apa-apaan lah. Cuba bandingkan Malaysia dan juga Indonesia. Soalan. Kita jawab jujur ya. Kita adik-beradik sebenarnya. Nah, kita adik-beradik maksudnya secara perbedaan tidak jauh banyak berbeda. Oke, secara persamaan pun memang lebih kurang juga kita banyak kesamaan Malaysia dengan Indonesia. Itu yang perlu kita ketahui. Bab-bab yang lain so far pada saya tak jauh ada apa-apa pun membezakan. Kalau dari segi Okey. So sebenarnya kalau tanggapan Cik Wani pula tentang apa yang maksud Pak Aryo tadi tu, sebenarnya Malaysia Indonesia ni kita adalah serumpun kan, dan perkataan serumpun ni pun memang kita di Malaysia pun dah memang selalu cakap lah tentang kalau sebut Indonesia, Malaysia serumpun. Jadi sebenarnya perkahwinan antara dua negara ni pun, contohnya kami mewakili yang berkahwin antara dua negara ni pun, sebenarnya perkahwinan kalau pada kami ni adalah perkahwinan yang biasalah. Okey, maksudnya tidak ada bezanya berkahwin Malaysia Indonesia sebab tak ada banyak pun perbezaan dari segi orangnya kan. Contohnya dari segi percakapan, ialah kita punya dialek yang agak berbeza tapi masih boleh difahami. Makan-makannya pun sebenarnya sama aja. Ya, sama saja. Kalau antara manis dan masin. Ya, itu kan
normal lah makanannya. Itulah Kalau itu yang membedakan. kalau negara Asia ni, Thailand pun lebih kurang sama juga makanan yang ada di Malaysia ni. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa yang menunjukkan jurang perbezaan sangat kalau kita sebut perkahwinan Malaysia Indonesia ni. So biasa-biasa sahaja. Dan orang-orangnya pun sebenarnya tak ada bezanya pun. Oi, mengantuk. Orang-orangnya pun tak ada bezanya pun sangat. Okay, kalau tengok muka Pak Ariuk pun tak nampak pun muka Indonesia. Dan kalau muka Cik Wani ni pun tak nampak lah orang kata, oi dah ada cop Malaysia di sini. Kat sini pun ada cop Indonesia kat sini. Tak ada. Okey, jadi kita sama lebih kurang saja. Cumanya ya, kita dilahirkan di dua negara yang berbeza. Itu sahaja. Okey. So, okey, ada lagi soalan ni Pak Ariuk? Okey. Okey, jawab dengan jujur. Pertama kalinya ketemu dengan Cik Wani, okey, satu perkataan sahaja. One word only. Okey. Apa yang ada di fikiran anda? Oh, pertanyaannya. Satu saja. Mau jawab apa ini? Cepat satu aja. Apa yang ada di pikiran saya? Bila first time tengok bunda lah, tengok Cik Wani ni. Tak ada perasaan apa? Aduh. Jujur. Iya. First time you see me, okay. So apa yang ada terlintas di benak kepalanya? Satu perkataan aja sih. Not bad. Not bad. Not Tipu. Ini tak jujur ni. Pada waktu itu juga yang secara kita tak terniat pun, tak berharap pun ada status apa di antara kitanya, tapi setelah pada masa itu sampailah kiranya waktu untuk kami berbicara lebih lanjut lagi, bertanya lebih luas lagi tentang status kita masing-masing. Setelah beberapa bulan kemudian, dan akhirnya di situ kita juga tahu bahwa status kita adalah yang memang sama-sama free. Paham kan? Sama-sama free, saya pun juga tidak ada siapapun, begitupun sebaliknya dengan dia. Dan dari situlah kami terus komunikasi lebih spesial sedikit. Nah, komunikasi kami, walaupun kami jarak jauh, pertanyaan atau obrolan kita, komunikasinya lah. Komunikasi kita sudah mulai spesial. Ya, terjadilah seperti sekarang ini, gitu kan? Dan terus menikah lah. Gitu. Sebab hubungan jauh kan? Ya, sebab hubungan jauh. Sebab bila jauh tu nak dekat-dekatkan, kan? Okey. Seterusnya, apa yang membuatkan Pak Ariuk tu mengambil keputusan terus untuk menikahi Cik Wani? Terkadang kita sendiri tidak tahu kita harus menjalani kehidupan itu dengan siapa, ya kan? Kita tidak tahu. Seperti yang tadi sempat disebutkan juga di awal, jodoh, maut, dan lain-lain yang kita tidak tahu selain daripada yang satu ini mengetahui segala yang maha tahu. Saya tidak terfikir, begitu kan? Jadi cuman karena komunikasi kita pada saat itu, setelah kita tahu bahwa kita memang adalah yang memang semua sama-sama free, cocok. Dari kita berkomunikasi cocok, di situ nyambung. Jadi kita lebih nyaman lah kita ya, kalau kita meluahkan sesuatu situasi, keadaan apapun itu, baik mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya
Oke, karena semuanya sudah merasa nyaman, why not? Jadi akhirnya saya memutuskan, ya kalau kita ini memang sudah jalannya seperti ini, lebih baik kita clearkan semuanya supaya kita, kalau keadaan kita sekarang nyaman, buat kita lebih nyaman lagi. Itu yang memutuskan saya. Oke. Seterusnya Pak Aryo cerita sedikit bagaimana penerimaan dan juga tanggapan keluarga Pak Aryo. Apabila tahu Pak Aryo tu mau nikah sama Cik Wani. Ya, saya adalah salah satu dari dua bersaudara di antara Dua beradik. Pak Aryo ada dua beradik. Dua beradik. Jadi saya adalah adik atau yang termuda dari dua bersaudara ini. Saya ada abang satu, dan saya terutamanya memang daripada semenjak saya sudah dewasa, saya memang sudah jarang di rumah, terus mengembara dan pada akhirnya pun saya juga memilih Bali untuk saya tinggal, untuk saya tetap di sana mencari apapun yang boleh saya dapatkan sebagai peluang saya untuk kekal di Bali. Begitu. Jadi begitu kita masuk ke pertanyaan tadi, saya mengenal nih. Kalaupun saya jarang juga balik ke kampung berkumpul dengan keluarga, tapi komunikasi juga kadang-kadang terbentuk di waktu-waktu yang memang free. Memang ada. Jadi ya sesekali di waktu yang memang saya sudah mengenal dia, saya bercerita. Tanggapan dari keluarga soal kehidupan kamu, ini jawaban keluarga. Soal kehidupan kamu, kalau itu baik buat kamu, baik untuk siapapun itu dan baik untuk kita semua, saya tidak bisa mengatakan tidak, terkecuali saya hanya bisa memberikan doa yang terbaik. Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai keluarga, dan sebagai semua yang ada di sini untuk mendukung kamu apapun itu sebagai keputusan kamu. Karena yang tahu jalan kamu sekarang dan nanti itu adalah kamu sendiri, bukan kami. Kami hanya mendukung atau mensokong mendukung yang baik-baik saja. Tapi kalau tidak dan kami rasa itu memang tidak baik, kami tidak akan pernah mendukungnya atau mensokongnya. Tapi selagi itu kebaikan, ya contohnya sekarang kamu mengenal siapapun itu namanya ABCD, kalau itu baik dan bisa menerima kami yang adanya seperti ini, why not? Berterima kasihlah kepada Tuhan yang sudah memberikan siapapun dia untuk menerima kamu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sepenuh hati. Itu pesan keluarga. Iya. Dan itu juga menjadi perangsang keputusan saya untuk lebih memutuskan bahwa itu adalah pilihan. Jadi keluarga saya, terutamanya waktu itu kedua orang tua, memang dari dulu tidak pernah menghalangi saya kemanapun saya mau pergi dan dimanapun saya berada, dan ingin berbuat apa saja selagi itu baik. Doa kami bersamamu. Tapi jika tidak, artinya tidak baik, kamu sendiri yang menanggung. Itu pesan keluarga, pesan orang tua terutamanya. Jadi selagi itu baik, lakukan. Insya Allah doa kami bersamamu. Tapi kalau tidak, kamu tidak baik dan tidak betul, risikonya kamu sendiri yang akan tanggung. Itu. Jadi itu juga bekalan hidup saya dari dulu. Jadi dimanapun saya berada, dimanapun saya hidup, selagi saya bukan orang baik, cuman maksudnya saya tidak jahat, tidak menjahati orang, itu artinya baik. Jadi itu pegangan hidup saya. Jadi dimanapun saya hidup, sekarang pun saya di Malaysia, selagi itu pada saya baik, insya Allah saya jalani. Sebab itu kalau saya tidak baik ataupun
melakukan kesalahan sekecil apapun itu, saya perlukan orang lain untuk mengingatkan saya. Itu. Okey. Jadi Ada lagi? di kesempatan ni juga terima kasih diucapkan buat family, buat keluarga di Madura sana, Kalangkong. Di atas You understand, Kalangkong? terima kasih Kalangkong tu untuk penerimaan dan juga orang kata apa, besar hatinya kalian semua untuk terima Cik Wani sebagai ahli keluarga di sana, walaupun kita memang sebelum menikah tu memang tak pernah ketemu, hanya ketemunya selepas itu ya, dan even sekarang pun kalau dah menikah pun jarang nak boleh ketemu, lagi-lagi bila situasi COVID sekarang ni. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang, dengan video call yang boleh sepanjang masa ni, jadi ini yang mendekatkan kami lah, walaupun berada di beribu-ribu kilometer jauhnya. Jadi hanya dengan doa sahaja kita dapat sama-sama, orang tak cakap apa, menyambung silaturahmi. Okey, saling-saling berdoa di sana di sini supaya kita semua satu family ini sentiasa Allah lindung dan jaga. Okey. Seterusnya, ini soalan paling. Ada soalan lagi? Tadi katanya terakhir soalan. Banyak soalan. Okey. Ini soalan yang selalunya, bukan soalan yang ke kita aja lah Pak Aryo. Okey, ini soalan yang macam normal lah pada tanggapan orang-orang ya. Bukan nak cakap siapa-siapa, tapi ini normal pada siapa-siapa pun di luar sana tu. Kalau cakap, menikah dengan Indon, kan itu bahasanya, menikah dengan Indon. Ya. Awak tak ada orang Malaysia dah kah? Okey, kalau jawapan yang tu Cik Wani yang jawab ya. Kalau jawapan yang tu ingat satu, okey, jodoh maut tangan Tuhan. Itu tak ada jawapan dari pihak Cik Wani, sebab itu jawapan tu jodoh maut tangan Tuhan lah. Itu saja. Jadi fikir sendiri. Okey. Dan satu lagi, tanggapan yang pada Cik Wani ni nak terima kata betul ke tidak ke pun wallahu alam. Tapi ini apa pandangan Pak Aryo? Okey, sini. Okey. Apa pandangan Pak Aryo? Sebab ramai mentality orang-orang di luar sana, tak cakap orang Malaysia ke orang Indonesia ke, siapa-siapa pun lah di luar sana tu, kalau berkahwin, kalau kata perempuan dikahwin dengan Mak Saleh tak apa pula. Orang agung-agungkan. Tahu tak? Orang cakap, wah, kahwin dengan Mak Saleh. Okey. Tapi kalau kahwin dengan orang-orang yang serumpun, okey, yang serumpun, contohnya Indonesia kah, Bangladesh kah, mesti orang cakap, kena guna-guna ke? So ni Cik Wani ni nak tanya, ini soalan eksklusif lah ni, soalan hot ni, paling hot ni, okey, dan soalan terakhir ni, okey. Percayakah Pak Aryo pada guna-guna, dan Pak Aryo guna-guna Cik Wani kah? Ya. Soalan. Ya. Jawab. Ya. Silakan. Saya sekarang bertanya balik. Pertanyaan ini mungkin bukan kepada siapa yang bertanya sekarang. Iya, siapa-siapa lah. Tapi pertanyaan ini saya akan bertanya balik kepada siapapun di sana. Siapapun di luar sana. Sekarang tolong jawab ya. Di hati Anda kalian semua. Kalau perjodohan ini harus dilalui dan harus melalui dengan cara seperti itu, berarti termasuk Andalah semua sekarang, menikahnya adalah guna-guna. Itu jawaban saya. Okey. Kurang lagi? Kurang. Berarti pernikahan Anda semua sekarang adalah guna-guna. Maksudnya? Kalau semua pernikahan itu harus ada guna-guna, berarti pernikahan itu semua harus diguna-guna. Baru akan terjadi pernikahan. Okey, maksudnya tidak ada Tuhan. Itu jawab sendiri yang itu. Faham kan? Maksudnya tidak ada Tuhan lah kan? Jawab sendiri yang itu. Okay. Jadi pertanyaan ini sekarang saya jawab, tapi jawaban saya adalah untuk bertanya kepada Anda semua. Berarti pertanyaan Anda dan apa yang saya jawab sekarang adalah sebuah pertanyaan juga kepada Anda semua. Berarti pernikahan yang berlaku di seluruh muka bumi ini adalah harus melalui guna-guna. Jadi guna-guna ini adalah dasar utama untuk menyatukan pernikahan. Sudah tidak ada lagi yang namanya jodoh maut di tangan Tuhan, itu sudah tidak ada lagi. Ya gitu terangnya ya. Jadi please. Oke. Saya tidak main seperti itu, Pak. Saya tidak main seperti itu, Pak. Maksud pada tu tak main tu maksudnya tak
main lah benda-benda macam tu weh. Tak main. Kalau Tak main. kalau siapapun sekarang yang berani menyatakan itu kepada kami atau terutamanya kepada saya, mohon maaf, boleh datang berdepan dengan saya. Toh. Tapi ini sebenarnya bukan pertanyaan ke kita kan, tapi perumpamaan. Ini dan kan ketika perumpamaan. ada Pride kan, maksudnya perkahwinan yang orang macam wagahnya boleh kahwin dengan orang kulit putih yang mata biru kan, tapi yang tu tak sebut guna-guna pula kan. Itu yang memang Tuhan jodoh lah. Tapi kalau berkahwin dengan orang serumpun, maksudnya negara tepi-tepi ni, sedangkan kita ni kan satu rumpun je, kan. Terus nak dikecam, terus nak difikir-fikir yang orang tu guna-guna tu ke perempuan tu. sekarang zaman sudah canggih Pak Bos. Canggih lagi, banyak orang yang fikir kolot kayak gitu. Canggih dan modern. Oke. Canggih dan modern. Kalau ini sebenarnya pada saya, kekuatan cinta, kekuatan perasaan, kekuatan hati itu memang sangat dahsyat. Orang boleh berjalan kaki menempuh jarak hingga puluh ratus ribu kilometer bahkan untuk mencapai apa yang ada dalam hati itu. Dan berkaitan dengan hati selalunya adalah soal perasaan. Perasaan itu bermakna salah satunya cinta, ya. Cinta. Cinta. Kini kau datang jua. Jadi kalau zaman-zaman dulu itu boleh berlaku. Boleh berlaku artinya padahal tak terjadi pun benda-benda seperti itu. Tapi karena kekuatan satu sama lain, boleh jadi di pihak lelakinya, boleh jadi di pihak perempuannya. Dan atas izin Allah. Dan atas izin Allah sebenarnya. Jadi secara konklusinya, sebenarnya apa-apa pun kalau kita yang sebagai Muslim ni, nak kata kita tak percaya kepada benda-benda khurafat macam tu, sebenarnya memang ada. Okay. Ada. Bukanlah kata kita ni mentang-mentang dah hampa menikah, hampa duk menafikan. Tak. Okay. Cumanya benda tu ada. Ya. Dari segi ilmu-ilmu macam tu, itu dah memang wujud daripada zaman dulu-dulu. Zaman Nabi kita pun memang ada benda-benda macam tu. Kita nak kata tak percaya tak boleh. Itu salah satu daripada kepercayaan juga kan, sebagai Muslim. Cuma jangan menjadikan alasan itu sebagai satu benda yang boleh dianggap fitnah, yang boleh memfitnah orang lain dan menambah dosa kepada diri kita. Apa-apa pun ingat pada satu. Okay, nak ceramah ni. Sekali lagi ulang banyak-banyak kali lagi. Jodoh, ajal, maut, semua tu kan di tangan Allah. Kalau Pak Ariuk sekalipun nak guna-guna Cik Wani sampai ambil cari bomoh atas gunung Everest sekalipun, kalau Allah tu memang tak mengizinkan, tak akan terjadi. Okay. Tapi kalau tak guna-guna pun, memang tak langsung tak guna-guna, hanya natural, hanya secara perasaan. Tapi kalau Allah tu dah memang menetapkan, mengizinkan, dan dalam takdir kami berdua yang sekian-sekian waktu, sekian-sekian tarikh itu Iswa ni bakal berjodohan dengan Ariuk, maka terjadilah perkara ini. Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai kepercayaan dan keyakinan, bukan yang bukan-bukan. Itu yang Cik Wani nak sangat clearkan. Seperti yang saya tadi bilang, seperti yang kita tadi juga cerita, ya. Saya pun juga sudah cerita tadi. Adakah saya berpikir, adakah saya bermimpi ketemu dengan Wani ini? Adakah saya bermimpi saya tinggal di Malaysia ini disebabkan saya menikah dengan Wani? Tidak. Tidak sama sekali. Dan bermimpi. Anda ada semua sekarang yang menonton video ini, tahukah Anda? Dan bermimpikah Anda dengan siapa Anda kemudian hari? Iya. Dan dengan siapa Anda sekalipun hari ini, adakah Anda terfikir dan adakah Anda yakin bahwa dengan siapalah Anda sekarang ini, kekallah Anda dengan siapa sekarang Anda ini, itu tidak sama sekali. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya. Siapapun Anda sekarang dan dengan siapapun Anda sekarang, tidak ada jaminan Anda selamanya dengan dia sekarang, dengan orang itu sekarang, dan dengan siapa Anda sekarang. Begitupun Anda selanjutnya selepas itu. Dengan siapakah Anda? Dan
teruskan. Bertemu dengan siapakah Anda? Adakah Anda berpikir, bermimpi atau Yakin. tahu? Tak akan. Tak akan. Ya. Tak akan. Kita hanya merancang. Jadi adakah ketika selepas ini Anda dengan si B, dengan si C, dengan dan seterusnya, adakah saya layak untuk mengatakan, oh itu sudah dengan si E sebab si B buat macam tu kat dia. Guna-gunalah kononnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bermakna ketika sebuah hubungan, sebuah pernikahan, sebuah perhubungan jodoh ini adalah harus dimulai dengan cara itu pertanyaan saya dan Anda harus menjawabnya. Berarti dengan siapapun Anda sekarang menikah, berarti Anda kena guna-guna. Saya tidak perlu cerita panjang. Pikir sendiri, jawab sendiri. Tepat sekali. Maka jadi, bos, saya tidak perlu guna-guna. Saya sudah laris manis dari dulu. Saya tidak perlu sudah itu. laris manis macam aku yang minang kamu. Laris manis. Terbalik sih. Saya laris dengan janda-janda dari dulu. Peras. Okay, so lawak. Ya, just lawak, joke saja. Ini apaan lawak. sih? Buang jauh-jauh. Okay, so insyaAllah kita akan sambung lagi. Kita ada banyak lagi soalan dan next video nanti Pak Aryuk pula akan tanya soalan kepada Cik Wani. Okey, berkenaan tentang kami lah sebenarnya. Jadi untuk video kali ini kami rasa setakat ini saja dulu kan Pak Aryuk kan. Jadi apa yang kami bincangkan, yang kami sembang-sembang tadi sebenarnya hanya cara santai, yang tidak ada kena-mengena atau nak kata kat siapa-siapa. Kalau ada yang terasa di luar sana tu hanya kebetulan sahaja. Tapi apa-apa pun, sebab so far sampai sekarang, sampai ke detik ini kami tidak pernah merasa apa-apa pun dari sesiapa pun, dan kami tidak pernah berpikir ataupun suuzon kepada sesiapapun. Kami jalani hidup ini berdasarkan dan atas dasar memang sama-sama kami ikhlas. Tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa. That's why sekali. Kami jalan hidup apapun keadaannya, susah, senang, susah, bahagia. Cara kami. Kami tetap berjalan di jalan kami sendiri, di jalan kami berdua. Cuma apapun, kami atau siapapun, semua kita perlu orang lain. Maksudnya kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Makhluk sosial yang perlukan orang lain. Kalau kita silap, tolong ingatkan. Kalau kami atau saya salah, kalau boleh tolong maafkan. Itu. Begitulah kami, begitulah manusia hidup. Betul. Begitulah manusia hidup semua. Bukan saling menghukumi, menghakimi, bukan menghukum, bukan menjas dan lain sebagainya. Tapi kita saling mendukung. Mendukung tu apa? Dokong tu buah kan? Buah dokong. Okay. So sampai sini saja dulu. Jadi kalau ada yang tersilap-silap terlebih-lebih dalam bicara tadi, kami mohon ampun dan maaf. Cuma di sini ada sedikit kalau ada yang rasa untuk clearkan sesuatu yang ada di benak fikiran kita semua. Jadi alhamdulillah kami dah clearkan di sini, terutama tentang pemikiran-pemikiran yang pada Cik Wan itu yang biarlah realistik lah. Jangan terlalu percaya pada satu benda sehingga lupa kepada benda yang azalinya. Okey. Jadi tunggu pada episod yang seterusnya, pada minggu hadapan lah rasanya. Kami akan sambung dengan soalan Pak Aryuk pula pada Cik Wani. So, terima kasih semua. So, jangan lupa share kalau dah rasa okey, Cik Wan rasa seronok, tolong share, subscribe dulu, kemudian share video ni dan juga setuju atau tak setuju dengan pendapat saya dan dengan pertanyaan saya di bawah. Sila komen atau tanya balik. Tanya balik. Atau nak protes balik. Kami siap menjawab. Saya siap menjawab. Kalau ada apa-apa soalan lagi untuk kami jawab ataupun kami sembang minggu depan untuk channel yang untuk video yang seterusnya, anda boleh komen di bawah sini. Nak tanya, nak kutuk kan, nak apa kan, semua boleh.
I'm ready. Okay, so jumpa lagi. Jadi terima kasih semua dan salam juga untuk keluarga semuanya di Indonesia sana. Semoga kalian semua tu dijaga sama Allah dan sering-sering dan sihatlah. Ya, sihat walafiat. So ketemu lagi kita pada the next video. Jadi tolong pencet loceng notification supaya setiap kali kami keluar video terbaru, anda semua bakal ketahuan. Dan bagi saran komen juga, kami lebih tepatnya buat konten seperti apa? Konten seperti ini kah ataupun nyanyi kah? Petualangan kah, nyanyi kah, apapun itu. Vlog lah, ya. Vlog apa? Boleh bagi. Sila bagi komen. Bagi semuanya. Bagi semuanya. Okay, bye bye. Assalamualaikum.